Saudara yang kekasih, kita belajar banyak hal seperti saya sudah katakan. Dan hari ini kita akan maju selangkah lagi mengenai satu firman Tuhan. Dan khotbah saya hari ini berjudul Pemimpin Ilahi. Kita tahu apa rencana Tuhan mula-mula. Kita tahu iblis mengganggu kita. Kita tahu iblis mencoba menjatuhkan kita. Kita tahu iblis mencoba untuk bisa menipu kita. Karena itu kita berjalan dalam hidup ini, kita perlu pemimpin ilahi yang menuntun tangan kita supaya hidup kita langkah demi langkah itu diatur dan ditetapkan oleh Allah. Jadi pemimpin hidup ini sangat penting, saudara. Dan sering kita katakan bahwa pemimpin hidup ini adalah Yesus. Kita tahu Yesus hidup. Siapa yang percaya Yesus hidup? Angkat tangannya tinggi. Saya mau tanya sekarang, di mana Yesus? Hah? Di mana-mana? Keluyuran begitu maksudnya? Ya enggak toh. Di mana Yesus? Kita sering tanya. Kita sering berharap begini. Tio, satu kali dia tanya, is God real? Satu kali dia tanya. Dia di tangga, saya lalu duduk di sofa. Oh ya, it's real. If it is real, kalau dia betul-betul nyata, kok saya nggak bisa pegang? Di mana dia? Seringkali dalam hidup kita, kalau dari senang-senang sih oke ya. Bisnis lancar, ya kan? Hong Shui bagus. Ya kan? Pelajaran semuanya A+. Kalau bisa A++++++. Wah, semua senang. Baru kita bisa bilang, oh God is with me. Tapi coba kalau lagi masalah. Rumah tangga punya masalah. Pekerjaan mulai agak goyang. Anak mulai nakal. Orang tua mulai sedikit-sedikit ngomel. Kok saya bilang orang tua pada ketawa? Mertua. Loh. Kadang-kadang kita begitu ada masalah, kita mulai bertanya, di mana Yesus? Di mana Tuhan? Di mana Allah? I wish Tuhan Yesus itu duduk di kitchen kita, di dapur. I wish waktu saya ke kamar tidur, Tuhan Yesus lagi duduk di pinggir ranjang. Nyata, kelihatan. Maka manusia, saudara, kita maunya real itu artinya bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diajak ngobrol secara visual. Pingin kan Yesus seperti itu? Jebreng punya Tuhan Yesus di dalam rumah saudara. Karena itu gak heran, karena manusia ingin punya Allah yang real, yang kelihatan. Gak heran dia bikin patung. Gak heran dia bilat batu. Gak heran dia bikin sesuatu sehingga dia bisa jamah, dia bisa lihat, dia bisa berbicara secara visual. Karena manusia pinginnya Allah itu nyata. Baru kalau ketemu Allah yang nyata kita merasa kebutuhan dipenuhi, saudara. Tapi saya mau beritahu satu hal buat saudara. Hari ini meskipun Tuhan gak kelihatan, tapi dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu satu persatu kebutuhan saudara, baik dalam rohani maupun jasmani, kehidupan sehari-hari dia mengerti. Dan Allah, saudara, dengar baik ini. Allah berbicara secara konkret, Allah ngomong sama manusia secara konkret waktu Yesus itu turun dalam dunia ini. Allah menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini, lalu berjalan di tengah-tengah umatnya. Amin. Untuk apa? Untuk berbicara. Kemarin kita ada grow, saya tanyakan pertanyaan ini. Kenapa Yesus mesti datang ke dunia dalam bentuk manusia? Kenapa mesti punya Yesus? Ada yang bilang, oh untuk keselamatan. Karena ini kan daging, harus yang dipotong daging, yang disalib mesti manusia. Tapi pernahkah sudah berpikir gini? Yohanes bilang gini, firman itu pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat berikutnya dikatakan begini, lalu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengar baik saudara, Yesus datang ke tengah-tengah umat manusia bukan hanya untuk disembelih sebagai anak domba Tuhan, tapi supaya firman Allah diam di tengah-tengah umatnya. Yesus dari Nazaret datang ke dunia untuk berbicara dengan saudara. Karena Yesus
kita tahu tentang Allah. Karena Yesus kita tahu segalanya tentang Tuhan, walaupun tidak sempurna. Tapi dengar baik, kita nggak cuma mau tahu tentang Tuhan, betul nggak? Kita nggak mau cuma mengenal, oh tahu Tuhan. Siapa Allah? Oh Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Siapa Yesus? Oh itu yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan nanti naik ke surga, nanti dia datang kembali pada akhir zaman. Kita nggak cuma mau tahu knowledge, tapi dengar baik. Orang-orang percaya yang Tuhan kehendaki adalah dia betul-betul mengalami Tuhan dalam kehidupan dia. Orang-orang yang Tuhan mau terjadi dalam hidup seorang Kristen adalah dia dalam kehidupan sehari-hari, dia mengalami Yesus, mengalami Allah dalam hidupmu, detik tiap detik. Bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau orang meninggal, saudara, bluk meninggal ya. Kira-kira kalau orang itu terkenal dan pendiri sesuatu, lalu ditanya orang-orang yang ngikutnya bilang, lalu what happen next? Apa yang akan terjadi? Pasti pengikutnya bilang begini kan? Oh, saya akan ingat-ingat pelajaran yang dia kasih. Ingat-ingat apa yang dia kerjakan dan dia ajarkan. Kalau dia belum tulis, saya akan tulis. Saya sendiri sebagai muridnya, saya akan tulis. Dan itu yang saya ajarkan. Betul nggak? Tapi kalau Yesus, dia nggak bilang begitu dalam firman Allah. Dia nggak suruh murid-muridnya untuk menuliskan semua kejadian. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang begini, pada saat aku naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan penggantiku yang sama, yang equal, yang persis sama dengan karakterku, dengan kualitasku, supaya engkau tidak pernah ditinggal sendiri hanya dengan tulisan. Sekali lagi sudah saya katakan gini. Banyak orang founder sesuatu, setelah dia meninggal, dia tulis buku. Lalu yang ditinggal, tinggal baca bukunya, tulisannya, dan katakan ini peninggalannya, kita harus ajarkan, diteruskan. Tapi Yesus nggak gitu. Waktu dia mau naik ke surga, dia bilang gini sama murid-muridnya, kalau aku naik ke surga, aku akan kirimkan seorang yang punya kualitas yang sama, karakter yang sama, turun ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya anak-anakku, murid-muridku tidak pernah ditinggal sedetik pun. Kenapa? Waktu dia lahir, dia diberi nama Immanuel. Allah selalu beserta kita. Dan ini saudara yang kadang-kadang kita miss sebagai orang Kristen. Penolong itu yang sering kita sebut Roh Kudus. Dia Allah sendiri. Dia Roh Allah. Dia yang dikirimkan kepada saudara dan saya untuk menemani kehidupan kita tiap hari, untuk dipimpin, untuk diberkati, untuk bisa menang dalam setiap peperangan rohani. Dalam setiap tantangan hidupmu, ada Roh Kudus di dalam saudara, hadir dalam saudara secara real, secara nyata untuk menemani saudara. Mari coba kita buka sama-sama. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 25 sampai yang ke-26. Dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, semua ajaran yang Yesus bilang secara verbal kepada murid-muridnya, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dalam Yohanes 16 ayat 13 katakan demikian lagi. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan baik saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara step demi step dalam langkah hidup kita. Roh Kudus memimpin saudara seperti Yesus memimpin umat Israel, seperti Allah memimpin umat Israel di perjanjian lama. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus akan pimpin hidup saudara saat ini, sekarang, today, hari ini, present tense, seperti Yesus memimpin bangsa Yahudi
pada zaman Romawi di perjanjian baru, seperti Allah memimpin bangsa Israel pada waktu perjanjian lama. The same quality, the sama-sama leadership yang baik, dia pimpin kita dari awal sampai akhirnya. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Dia pimpin selalu dengan firman-Nya. Dan dia pimpin sampai selesai, saudara. Kalau Yesus adalah kehadiran Allah dalam daging, Jesus in flesh, Allah di dalam daging sebagai manusia. Roh Kudus itu adalah Allah di dalam present tense kalau saya bilang. Kalau Yesus dalam daging dulu, past tense, Roh Kudus itu Allah di dalam present tense. Hari ini, sekarang, saat ini, di sini ada Roh Kudus bersama dengan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, dia tidak pernah tinggalkan saudara. Karena itu dengar baik sekali lagi saya katakan. Jangan cuma tahu tentang Tuhan. Jangan cuma dengar tentang Tuhan. Datang ke gereja hari Minggu pagi, tahu tentang Tuhan. Sekolah, ikut Bible study, termasuk saya sekolah Alkitab. Lama-lama, cuma tahu tentang Tuhan. Kita nggak mau itu. Yang Tuhan mau, setelah kita tahu, day by day, I will experience God. Saya ingin mengalami Tuhan. ICC ingin mengalami Tuhan. ICC ingin mengadakan revival buat Tuhan. ICC ingin mengalami jamahan daripada Allah. Dan itu yang saya berdoa setiap hari. Tiap saudara mengalami revival dari Tuhan. Karena kok cuma knowledge, gak perlu saudara. Buat apa knowledge? Orang Farisi juga banyak knowledge-nya. Malah lebih pintar daripada saudara dan saya. Tapi Petrus penjala manusia. Dia cuma ikut 3,5 tahun saudara. Berapa banyak sih yang dia dapat? Contohnya kalau sekolah Alkitab untuk ambil bachelor degree aja 4 tahun. Master degree-nya 2 tahun. Doktornya 2 tahun. Udah berapa? Udah 8 tahun. Itu aja gak bisa-bisa. Itu aja kalau khotbah salah-salah. Apalagi Petrus. Tapi karena dia mengalami Yesus. Pada saat itu Yesus secara present tense. Dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan itu yang powerful saudara. Karena itu hari ini saya ingin mengajak ICC dengar baik. Biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan alami Tuhan dalam hidupmu. Jangan cuma tahu. Jangan cuma tahu. Pengalaman yang bisa katakan begini. Begitu engkau mengalami Tuhan. Kau katakan gini. Yes, Yesus hidup. Aku gak perlu lihat Yesus di dapur saya. Saya gak perlu lihat Yesus di kamar tidur saya. Saya gak perlu lihat Yesus di sekolah saya. Saya gak perlu lihat Yesus di dalam rumah saya secara visual. Tapi I know He is with me. Tapi saya tahu Dia ada dengan saya. Karena saya mengalaminya. I experience God in my life. Bukan cuma emosi. Tapi betul-betul mengalami Tuhan. Bagaimana caranya John? Coba the next slide. Kalau saudara lihat ini. Pohon. Ada angin. Banyak orang mungkin berpikir, ini mungkin. Ada 2 hal kan? Kalau lihat pohon ditiup-tiup angin. Kira-kira angin yang membuat pohon bergerak. Atau pohon yang membuat anginnya ada? Pasti angin yang membuat pohon bergerak, betul? Mana anginnya? You cannot see it. Saudara gak bisa lihat. Misalnya Koyongke berdiri di pinggir pantai. Terus dia begini-begini. Masa dia sengaja begini-begini? Kan enggak ya. Koyongke ngapain? Gak ada kerjaan. Pasti karena ada sesuatu kan. Entah angin, entah kepiting gigit kakinya. Pasti ada something tuh yang menjadi penyebab. Pohon bergerak. Itu bukan dengan sendirinya saudara. Ada sesuatu yang menggerakkannya. Dengar baik. Kalau saudara lihat sesuatu terjadi dalam gereja. Ada kesembuhan. Ada kelepasan. Ada revival. Something is happening in this church. Sesuatu terjadi dalam gereja ini. Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam gereja ini. Orang bertobat. Orang diselamatkan. Ada sesuatu yang bergerak. Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Dan pimpin orang itu. Untuk masuk dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Karena itu jangan pernah anggap remeh. Pergerakan-pergerakan dalam gereja.
Sekecil apapun, kita perlu sensitif lihat. Seperti pohon ini, kita nggak lihat Roh Kudusnya, kita nggak lihat anginnya. Yang kita lihat pohon yang bergerak. Tapi pergerakan pohon itu menandakan ada sesuatu yang datang. Ingat waktu bangsa Israel mau berperang, Tuhan bilang begini, tunggu sampai pohon ini bergemerisik. Artinya apa? Roh Kudus sedang bekerja, engkau maju bersama dia. Karena itu saudara yang kekasih, jangan anggap enteng kedatangan Tuhan. Atau sebuah boat saudara. Sebuah boat, next slide. Sebuah boat. Nah itu boatnya yang ngapung-ngapung. Boat ini, saudara pernah lihat, saya dulu sering ke dalam, sering lewat sungai. Sungai besar. Kalau saudara pergi, saya lupa nama sungainya. Barito atau Kapuas ya. Kapuas rasanya di Kalimantan. Itu sungainya gedenya minta ampun. Besar sekali. Lalu kapal-kapalnya nggak kapal gini, ini mah keren saudara ya. Kapalnya kecil. Saya kalau nyebrang sungai Kapuas tuh kapalnya pakai kapal kecil. Yang cuma satu mesin tuh di belakang yang punya totok gitu. Yang kalau kena ombak gitu, nggak usah naik kuda di Australia, di Kanada bisa juga naik kuda. Air itu kalau ada kapal kecil kita lewat, tiba-tiba ada boat besar lewat di pinggir kita, wus gitu. Kita kalau nggak pegangan berarti imanmu besar. Saya mesti langsung pegang pinggir dan berdoa dalam nama Yesus, nama Bapa, nama Putra, Roh Kudus, semua nama disebutlah. Karena begitu kena ombak saudara, itu kapal bisa begini. Goyangnya luar biasa. Dan kalau nggak hati-hati, itu bisa saya dayung dari dalam. Terbalik saudara. Tapi kapalnya itu, ombak datangnya itu nggak pas kapal lewat. Kapalnya udah jauh. Tiba-tiba ombaknya, pung, cah. Kapalnya yang mana? Yang itu kita doakan. Kapalnya udah jauh saudara, tapi ombaknya baru datang. Sama seperti angin tadi. Kita merasakan ombak, wave of God. Dalam gereja ini nanti, saya percaya akan terjadi. Dan kita tahu, Tuhan yang buat. Dan kita mesti tangkap ombak itu. Supaya kita sama-sama bisa mengalami revival daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, bagaimana sih caranya untuk bisa kalau gitu? Nomor satu, saudara mesti belajar untuk mendengar suaranya. Belajar untuk dengar suara Tuhan. Roh Kudus menerima suara dari Tuhan. Dari Yesus. Yesus menerima suara dari Allah. Dan Roh Kudus menyampaikannya kepada saudara. Karena itu belajar dengar firman Tuhan. Caranya gimana? Baca firman sering-sering. Baca firman tiap pagi dong. Kalau ada kesempatan, buka firman. Kalau ada waktu, buka firman, dengarkan TV, dengarkan radio, baca buku rohani. Sekali lagi saya mau bilang begini, datang Bible study. Datang Bible study, saudara. Kenapa? Karena dari situlah Roh Kudus bisa berbicara dengan saudara untuk memimpin saudara. Jangan salahkan Tuhan, kalau saudara nggak pernah belajar firman Tuhan, hanya 1 minggu sekali datang ke dalam ibadah. Tidak pernah baca, tidak pernah belajar firman. Dan kemudian dalam tantangan hidupmu, engkau terjatuh dan engkau gak tahu bagaimana harus melakukan sesuatu. Jangan bilang sama Tuhan begini, Tuhan di manakah engkau? Tuhan bakal bilang sama saudara, saya di sini dari tadi. Cuman saya ngomong, kamu gak kenal suaraku. Belajar saudara, dengar suara Tuhan. Berdoa. Setiap pagi hari Minggu. 9.30 kita ada doa sebelum ibadah. Ikut kalau saudara nggak bisa datang yang hari-hari biasa. Hari Selasa di rumah Michelle di East, kita punya pos doa di East. Datang berkumpul, belajar untuk kenal suara dia, belajar untuk ngomong sama Tuhan. Hari Rebo malam di gereja setiap minggu, belajar untuk datang kalau sudah tinggal sekitar sini. Di West ada 2 saudara di West, yang satu di Brampton West North. Datang kalau sudah tinggal di sana, datang doa. Kalau sudah ada di West, dekat rumahnya Coach Steve sama Ci Inga, datang berdoa hari Selasa. Atau hari Jumat di rumah Rinda Gunawan. Datang, kita punya banyak pos doa saudara. Datang, belajar mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kalau kita sudah jalan, sudah jatuh, Tuhan kita bilang, Tuhan kau gak tolong saya? Tuhan bilang, I'm here. I speak to you, but you don't know my voice.
Belajar dengar suara Tuhan, saudara. Karena Alkitab yang kita baca tadi, Roh Kudus artinya itu parakletos, itu penghibur, penolong. Dia mengajar saudara, dia mengingatkan saudara, dia memimpin menuntun saudara, dia menginsafkan saudara. Next slide. Next slide. Nggak ada? Next slide, David. Iya. Dengar suara saya. Belajar dengar suaranya Roh John. Jadi saudara, dia belajar untuk apa? Untuk mengajar saudara. Untuk mengingatkan saudara. Untuk memimpin saudara. Untuk menginsafkan saudara dari apa yang kita lakukan. Dan itu pekerjaan dia. Untuk apa? Untuk pimpin saudara hari demi hari. Hari demi hari. Suara Roh Kudus itu yang kita perlukan tiap hari untuk pimpin kita. Saudara ingat layangan? Coba next slide. Saudara ingat layangan? Kok nggak bergerak nih? Nah, pernah main layangan saudara? Pernah ya, dulu dari kecil kan? Kalau layangan main saudara, main gitu layangan. Makin lama makin tinggi kan? Kalau anginnya bagus, dulu saya kalau main layangan di atas genteng, tanya Amyau. Amyau juga kalau main dia di atas air. Rumahnya deket kali sama-sama saya. Wah kalau main layangan tuh saya di atas genteng. So, dulu rumah saya itu di Bondongan namanya. Itu kira-kira roofnya itu oke lah untuk diinjak, naik ke atasnya gampang gitu. Kalau main saya karena kalau di bawah kena tiang listrik. Jadi mau nggak mau mesti lebih tinggi dari tiang listrik kan. Jadi saya mesti naik ke genteng, saya main layangan. Seneng main layangan. Atau rumah saya selalu dekat kuburan. Sekarang pun dekat kuburan, saudara. Jadi saya kadang-kadang ke Dredet namanya, Taman Makam Pahlawan. Di situ kalau sore anak-anak pada main layangan juga. Saya main layangan. Talinya kalau bisa sepanjang mungkin. Yang paling depan itu namanya gelasan. Benang yang ada gelasnya. Yang paling belakang namanya kenur. Waduh, ini yang dulu di Indonesia pasti ingat. Makin panjang. Udah sampai kenur kan enak tuh, nggak sakit lagi kan. Makin lama makin panjang. Sampai layangannya kecil nggak kelihatan. Sampai kita nggak bisa bedain ini layangan apa burung. Iya kan? Layangan apa kapal terbang. Kadang-kadang lagi begini, mata kita mah ke sini, padahal lihat layangannya di sono. Nggak kelihatan, kecil, terlalu kecil. Tapi bagaimana saya tahu bahwa layangan saya masih melayang di atas? Karena saya punya benangnya. Saya masih pegang benangnya. Dan kalau benang itu ada tarikan, kerasa saudara talingat angin, layangan saya masih melayang. Tapi kalau ditarik ternyata nggak ada tarikannya, kemboy, berarti layangan saya disabet orang. Right? Ingat dulu, kalau mau bertanding, berarti hilang. Karena saya ada benangnya, ada kedutan, ada tarikan, saya tahu, layangan saya masih ada. Sama saudara, kalau masih ada sesuatu saudara, dengar suara dalam hatimu untuk menarik kepada Tuhan. Berarti Roh Kudus masih tetap bekerja dalam hatimu. Pegang itu saudara, pegang baik-baik, jangan lepaskan. Dengan demikian saudara belajar akan firman Tuhan. Yang kedua selain belajar, percaya dan berserah kepada kepemimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma dia hadir sekarang. Enggak cuma itu. Enggak cuma seperti saya hadir di rumah Kosun Leong, that's it. Ada John di rumah Kosun Leong? Ada. Dari tadi juga ada. Roh Kudus enggak gitu, sudah dengar baik ini. Kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara, dia enggak cuma hadir as a person. Tapi dia hadir dengan kuasanya juga. Katakan amin. Dia hadir dalam hidup saudara, bukan cuma person, bukan Roh Kudus seorang person, nama datang dalam hidupmu. Enggak, dia hadir dalam hidup saudara dengan kuasanya. Untuk apa? Untuk pimpin saudara dan membuktikan bahwa dia sanggup lakukan segala perkara besar dalam hidup saudara. Kita sering sekali saudara, bahwa kalau dunia ngajar gini, kalau kamu kerja keras, kalau kamu berpikir keras, kalau kamu mencoba dengan keras, maka kita bisa melakukannya. Betul nggak? Belajar lebih keras, pasti kamu sukses. Coba lebih sungguh, pasti kamu sukses. Itu dunia ajarkan gitu. Tentu aja itu benar ya. Makin kita banyak berusaha, makin hasilnya makin baik. Tetapi sampai mana baiknya? Ujung-ujungnya yang terbaik yang kita bisa
terbatas dengan kesempurnaan yang kita punya. Betul? Sebaik apapun, sesungguh-sungguh apapun kerja saudara dan saya, tapi semua terbatas dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan saudara bayangkan begini, kalau Roh Kudus ada di dalam saudara dengan kuasanya yang tak terbatas, batasanmu bukan manusia lagi. Batasanmu adalah sebatas mana kekuatan Tuhan. He's real. Dia nyata. Dia pimpin saudara. Kita nggak sempurna saudara. Kita nggak pernah sempurna. Kita mesti berserah kepada Tuhan yang sempurna. Semua punya tangan. Next slide. Semua punya tangan. Ada tangan ya. Oh bukan yang ini. Sebelumnya. Too fast. Lagi. Saudara punya tangan. Coba angkat tangannya. Lihat tangan saudara. Lihat tangan saudara. Ada 10? Siapa punya tangan 10? Saya cuma 2 kok. Finger saya 10. Ada semua lihat tangannya, semua lihat tangannya. Bagus ya? Tangannya indah nggak? Indah dong. Saya punya jari, saya ada cincin kawin yang sudah berapa tahun? 11 tahun. Maaf, matematika rendah. Lalu, wah saya tiap seminggu sekali gunting kuku, ya kan? Pakai kuteks. Kuteks apa tuh namanya sih? Itu dah itu. Tuh pakai, ya bukan saya loh, istri saya. Kalau perempuan kemarin istri saya dengar satu khotbah, kalau perempuan kan suka luluran ya. Lulur apa? Lulur mangga ya kan? Lulur bonteng ya kan? Lulur jeruk. Wah, tangan diusap pakai lotion yang termahal ya kan? Apa tuh namanya tuh lotion yang wangi dari mulai bau wangi jeruk, wangi mangga, wangi kokonat sampai wangi oli, semua dipakai. Biar pokoknya tangannya bagus dah. Indah. Tapi coba perhatiin baik-baik tangan saudara lagi. Baik-baik. Ada kurangnya. Jari telunjuk saya, kukunya kok maju ke bawah. Kebanyakan bulu. Ada lukanya, ada cacatnya. Walaupun kelihatan sempurna, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ada cacatnya. Sama dengan saudara kehidupanmu. Kelihatan kita baik, kita pinter, kita sukses, kita pandang, kita berani, kita berhasil, kita kaya, kita pinter, kita hebat. Tapi pada saat kau perhatikan hidupmu baik-baik, pasti tidak sempurna. Karena itu saudara, Roh Kudus nggak bisa digantikan dengan keahlian. Roh Kudus tidak bisa digantikan dengan ilmu pengetahuan. Nggak bisa. Roh Kudus nggak bisa digantikan dengan apapun. Karena Roh Kudus bekerja di atas kemampuan manusia. Roh Kudus bekerja melampaui kemampuan manusia. Karena itu percaya dan berserah itu adalah pilihan. Kita harus memilih berdasarkan free will kita. Roh Kudus gak pernah maksa, ayo ikut saya, ayo turut saya. Enggak, dia cuma ngomong sama saudara. Begitu saudara peka, ketaatan diperlukan untuk memilih, untuk mengikuti kepemimpinan Roh Kudus. Kalau kita lihat koin saudara, kalau kita lihat koin yang tadi, koin itu ada 2 muka, betul? Kalau saudara punya koin ada 2 muka. Kalau punya koin yang 1 muka, berarti gak laku di Kanada. Harus 2 muka. Ada muka yang gambarnya apa namanya? Maple leaf. Ada muka yang gambarnya orang kan, biasanya di depannya. Ada 2 muka, tapi 1 koin. Iman itu, kepercayaan saudara, itu seperti koin, ada 2 muka. Side yang pertama adalah yang disebut believe about God. Side yang kedua namanya trust on God. Saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena nggak ada bahasa Indonesianya. Believe about God. Dan trust on God. Trust di dalam kepemimpinan dia. Kalau kita mau believe aja lebih mudah kan? Believe about God. Oh semua orang percaya. Bahkan yang bukan Kristen, yang Kristen mau semua nggak percaya tentang adanya Tuhan. Saya percaya sama Allah. Dia percaya saudara. Tapi kalau sudah mengambil keputusan untuk trust on God. Disinilah iman kita diuji. Seberapa jauh kita trust. Seringkali kita salah mengerti trust on God artinya kita keluar dari masalah. Saudara, iman gak membawa saudara keluar dari dunia ini dan tantangannya. Lagi sekali.
Oh saya beriman, saya bisa sembuh. Oh saya beriman, saya bisa selamat. Oh saya beriman, saya bisa sukses. Dengar baik. Iman tidak membawa saudara keluar dari setiap tantangan dalam dunia ini. Tapi dengar baik ini. Iman membuat kita punya dasar untuk memiliki pengharapan untuk menang dalam setiap pencobaan. Iman kepada Allah, trust on God, itu membawa kita punya dasar untuk berjalan. I have hope. Saya punya harapan di depan. Karena itu saudara, kehidupanmu harus percaya dan berserah kepada Tuhan. Iman juga bukan jalan kepada Tuhan. Melalui Kristus itu jalan kepada Allah. Iman diberikan untuk kita bisa kalahkan dunia ini. Begitu percaya dan berserah kepada firman-Nya. Begitu kita percaya dan berserah kepada Allah, kita punya iman. Begitu kita punya iman, kita bisa hadapi tantangan demi tantangan. Roh Kudus itu mengajarkan, menegur kita, membimbing kita, memimpin kita dengan firman Allah untuk berjalan satu demi satu dalam kehidupan ini, memberikan pengharapan dan janji Tuhan supaya kita menang dalam setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dia pemimpin ilahi, saudara. Karena itu buka hati kepada kepemimpinan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa kita perlu suatu kuasa yang lebih besar. Ada satu gambar, saudara. Next slide. Gambar ini layar. Di dalam layar ini, saudara, dalam layar ini, itu ada ada sebuah tulisan. Ini sebenarnya bukan painting sesungguhnya. Saya coba cari paintingnya, nggak ada. Jadi saya pakai kira-kira ini. Saudara ingat bahwa kapal begini nggak punya mesin kadang-kadang. Dia hanya mengandalkan angin untuk bisa kapalnya maju. Dan biasanya yang mengendalikan kapal itu harus berusaha untuk memegang tiang kapal, memegang tali untuk menaikkan layar supaya pada saat angin datang, pada saat yang tepat layar itu mengembang dan maju sesuai dengan arah angin. Dan ini yang dia bilang dalam lukisan itu, dengar baik. Dalam bahasa Inggris. Free will is like a sailor adjusting the tiller and the ship. Though it's sometimes a struggle, we can choose to hold the boat of our life steady into the wind of the Spirit. Then our efforts are supported and directed by grace. One caution, dengar baik ini. Once we have open souls to such a wind, we need to be prepared to go where the Spirit blows. Seringkali kita jadikan Roh Kudus pemimpin. Tapi begitu roh itu menghembuskan kekuatannya, kita berhenti, kita katakan, Tuhan, saya nggak mau ke sana, saya mau ke sini. Begitu sudah naikkan layar, saudara, kehidupanmu, dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidupmu, yang kau harus lakukan adalah you have to surrender to Him. Kemana angin Roh Kudus ajak kita pergi, kemana angin Roh Kudus ajak ICC ini pergi, kesanalah kita akan pergi. Hidup kita perlu pimpinan Roh Kudus. Hidup kita perlu pimpinan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita, saudara, kita coba untuk buat yang terbaik. Berusaha yang terbaik. Tapi sampai satu titik, kehidupan kita mentok sampai keterbatasan kita sebagai manusia. Kita maju berperang sekuat tenaga. Kita coba lakukan yang terbesar. Demi rumah tangga, demi pekerjaan, demi pendidikan, demi istri, demi suami. Tapi end up-nya apa? Kadang-kadang kita end up dengan peperangan berikutnya. Peperangan yang satu belum selesai, kita ketemu dengan peperangan berikutnya. Karena itu saudara kekasih, saya perlu confirm ini. Saudara dan saya perlu pemimpin rohani yang memimpin kita ke dalam kebenaran yang sejati untuk menghadapi tantangan hidup. Kalau kita mau jujur, saudara, dengar baik ini. Kita perlu kuasa yang lebih besar daripada kuasa kita. Amin. Kita perlu kemauan, semangat yang lebih besar dari semangat kemauan kita. Kita perlu jalan keluar melebihi jalan keluar yang kita miliki. Kita perlu kasih melebihi kasih yang kita punya. Baru kita bisa lakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita perlu Roh Kudus. Seperti Daud dan Goliat. Seperti Daud dan Goliat. Waktu dia mau berperang, dia ambil batu. Waktu dia ambil batu, dia lihat Goliat kok gede amat ya. Luar biasa, Goliat gede sekali.
Dia nggak bisa lawan, tapi dia bilang begini. Pada saat dia maju ke depan, wah besar kelihatannya. Dia ambil swingnya, lalu dia taruh batu itu, lalu dia mulai putar, dia putar, dan putar. Seperti dalam film ini, dia putar sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Batu itu melayang, kena jidatnya. Tepat di jidatnya, tepat di foreheadnya. Waktu sebelum melayang, Daud bilang, "Kau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan." Dia kecil, dia terbatas. Orang bilang dia nggak bisa apa-apa. Pada saat dia mengayunkan ketapelnya, dia bukan mengayunkan dengan kekuatan manusia, tapi dia punya kekuatan yang melebihi kekuatan dia. Dia punya kemauan yang melebihi kemauan dia. Dia punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa dia. Saudara kekasih, Daud dan Goliat. Begitu besar contohnya buat kita, amin. Seberapa banyak deh saudara mengalami seperti hal-hal di dalam Goliat. Berapa banyak giant, raksasa dalam kehidupanmu. Dia akan roboh pada saat kita pakai kekuatan Tuhan, pada saat kita ikut. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45-47 dia bilang begini. Daud katakan ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyediakan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, ICC. Saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Gereja ini akan mengalami revival, mengalami kesembuhan, supaya orang-orang tahu bahwa kita punya Allah yang besar dalam nama Yesus Kristus. Asal hidupmu dipimpin oleh Roh. Asal hidup gereja ini dipimpin oleh Roh. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara nggak bisa relate sama Daud dan Goliat, mungkin picture yang berikut bisa relate. Mana dia? Loh. Nah ini. Ini David and Goliat di Afrika. Atau next slide. Nah ini. Daud dan Goliat di Jepang ini. Seperti semua saya lihat filmnya di YouTube, saudara. Yang anak kecil nggak bisa maju. Hanya dengan kekuatan anak kecil. Tapi dengan kekuatan orang besar. Dan kekuatan Allah kita yang besar. Kita lakukan perkara yang besar. Dalam 1 Samuel 17:45-47 yang terakhir saya bacakan. Dikatakan begini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Happy ending. Saudara menang, saya menang, ICC menang, ada revival. Amin saudara. Sebagai penutup saya mau ajak saudara untuk lihat satu cerita. Next slide please. Ini cerita ini adalah seorang raksasa. Dia datang ke satu kota. Lalu dia, raksasa ini besar sekali. Kok besarnya gak kira-kira saudara besarnya. Lalu dia cari tantang. Ada orang yang kecil. Ada seorang desa yang kecil, mungil. Saya tantang kamu, kata raksasa itu. Lalu orang ini maju ke depan, ambil gemeteran. Kenapa? Saya tantang gini. Siapa yang bisa melempar sesuatu paling tinggi dan paling jauh, maka itu yang menang. Siapa yang menang akan memberikan daerahnya kepada pemenang. Siapa yang kalah akan memberikan daerahnya kepada yang menang. Wah, raksasa ini nantang. Raksasa-raksasa akan sujud menyembah semua penduduk gereja ini. Penduduk kota ini. Kalau kamu menang. Sebaliknya kalau kamu kalah, semua penduduk kota ini yang kecil-kecil harus jadi budak di kota raksasa. Semua penduduk bingung saudara. Lalu dia maju ke satu lapangan yang luas. Dibikin garis dengan kayu.
raksasa ini mulai ngambil batu segenggaman tangannya. Dia ambil batu itu, dia lihat, perhatikan baik. Raksasa badannya besar. Lalu dia lempar batu itu. Wah, tinggi sekali saudara. Sampai hilang dari pandangan mata. Lalu mulai kelihatan lagi dan jatuh terus di seberang sungai. Lalu dia tertawa. Lihat tenagaku, lihat kuasaku. Besar bukan? Sekarang giliran kamu orang kecil. Lalu orang ini datang. Dia datang. Di genggam tangannya ada sesuatu. Lalu dia lihat kiri kanan. Lalu dia mulai angkat tangannya. Coba kasih next slide. Lalu dia lepaskan ke udara. Yang dia lepaskan burung. Sejauh mana dan setinggi mana burung terbatas. Mau sekuat apapun itu raksasa, burung merpati akan lebih terbang tinggi. Dan menceloknya pun lebih jauh daripada seberang sungai. Kita gak mampu. Saya mau tanya saudara sekarang begini. Apa yang ada dalam tanganmu? Batu besar? Yang kau coba lempar dengan kekuatanmu? Atau Roh Kudus yang pimpinku untuk bisa terbang tinggi, melampaui langit biru, melampaui gunung-gunung. Dia pimpin saudara dan saya untuk menang. Apa ada dalam tanganmu? Apa yang ada dalam hidupmu? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah suara Tuhan yang pimpin saudara? Dan akan Tuhan, engkau pemimpin ilahiku. Roh Kudus, engkau pimpin langkahku. Ajak aku terbang tinggi seperti Raja Wali. Mengatasi segala persoalan hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.